Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfie Tristan Altafid, dengan NIM 4182 10 10 112. Saya adalah mahasiswa Mercubuana, prodi Sistem Informasi yang akan melaksanakan ujian akhir semester Komputer Masyarakat. Baik, langsung saja ke soalnya. Yang pertama, soal 1 adalah berikanlah contoh studi kasus yang menceritakan tentang hak-hak kekayaan intelektual, baik mengenai hak kekayaan industri maupun hak kekayaan teknologi informasi yang terjadi di dalam negeri dan luar negeri. Terus masing-masing berikan 3 contoh. Baik, pertama saya akan membahas yang di dalam negeri dulu. Yang pertama, kasus yang dalam negeri itu yang pertama ada kasus Prayoga dan Brahmana, yaitu si Prayoga ini adalah seorang desainer yang sedang berkuliah di Institusi Teknologi Bandung Fakultas Desain Komunikasi Visual dan menjadi anggota Asosiasi Desain Grafis Indonesia ADGI. Prayoga memasarkan karya-karya seni, karya-karya jasa pembuat karya desain grafisnya melalui dunia maya atau internet. Yang salah satunya itu ada di kreatifprofesional.com. Nah, pada tanggal 29 Agustus 2008, Prayoga mendapatkan laporan dari ADGI bahwa desain grafisnya digunakan seorang nih dalam blog di suatu website, di WordPress gitu. Dan diakui sebagai ciptaan dari seorang warga negara India yang beridentitas Brahmana. Karena desain grafis tersebut didapatkan dengan cara di-download dari website kreatifprofesional.com tadi tanpa izin dari Prayoga. Itu adalah contoh pertama di dalam negeri. Yang mana itu terjadi di dalam negeri ya. Terus yang kedua ada kasusnya dari PT Nirwana Arvindo Mahaputra dengan Hairo PT Nirwana Arvindo Mahaputra. Nah, PT Nirwana Arvindo Mahaputra ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang desain grafis juga. Perusahaan ini tuh memasarkan dan memperdagangkan karya dan jasanya secara nasional maupun internasional melalui pemasaran secara langsung maupun media internet pada tanggal 21 Januari di 2008. PT Nirwana ini membuat dan mendaftarkan website perusahaan di www.nirwana.com pokoknya. Nah, dia tuh melakukan upload karya desainnya di website tersebut. Kemudian pada tanggal 13 Februari nih tahun 2008, si PT Nirwana ini mengetahui dari salah seorang pegawainya bahwa salah satu karya seni desain grafisnya nih yang telah di-upload itu ternyata digunakan oleh seorang dalam webpage di suatu website yaitu www.deviantart.com. Dan diketahui bahwa hak ciptaan tersebut tuh dari seorang kebangsaan Thailand yang beridentitas Hairo Nah, karya desain grafis tersebut didapatkan dengan cara di-download dari website perusahaan tersebut tanpa izin. Nah, yang ketiga juga ada kasusnya dari Yesta Enyando Putra dengan Dream Theater Management. Nah, desain grafis yang dipakai buat cover album itu adalah karyanya beliau. Kemudian latar belakang dan hiasan webpage dari teater sebenarnya adalah desain grafis ciptaan beliau juga. Beliau juga anak Indonesia. Desain grafis tersebut adalah hasil karya seorang anak sekolah di Yogyakarta yang bernama tadi yang saya sebutkan. Beliau itu adalah Dariesta Ediano Putra yang diupload di blognya pada website multiply.com. Terus Doug and Marco M yaitu Dream Theater Management secara tidak sengaja melihat karya tersebut dan memutuskan download dan membuat karya desain grafis tersebut menjadi cover terbaru album Dream Theater. Latar belakang dan hiasan webpage Dream Theater dengan sedikit ubahan dan tambahan gambar tersebut tanpa izin si Daria Seta Erdene Putra ini pada tanggal 15 Juli 2008 dari situ mendapat berita bahwa email dari Eric Muna alias Petfish yang merupakan official graphic design Dream Theater yang menyatakan bahwa desain grafis Anda telah dipakai untuk cover terbaru album Dream Theater. Latar belakang dan hiasan page Dream Theater juga diambil. Itu adalah contoh dari dalam negeri. Selanjutnya ada kita kasih kasus contoh di luar negeri ini ya.
Kita di sini saya akan mempermisalkan aja bahwa suatu perusahaan, ada nih perusahaan di luar negeri namanya, kita samakan menjadi XYZ. Jadi perusahaan ini nih, perusahaan XYZ adalah perusahaan mobil terkemuka di suatu negara A deh. Mereka memiliki desain mobil yang unik dan sangat diminati oleh konsumen. Namun perusahaan B nih di negara tersebut, di negara B, menemukan bahwa mobil buatan mereka tuh sangat mirip dengan desain mobil perusahaan XYZ tadi. Nah, setelah menyelidiki lebih lanjut, perusahaan XYZ menemukan bahwa perusahaan B telah menyalin secara keseluruhan desain mobil yang mereka buat tanpa izin atau lisensi. Nah, perusahaan Z nih memutuskan untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka dengan mengajukan gugatan di pengadilan internasional terhadap perusahaan B yang melanggar hak cipta dan desain industri. Nah, contoh keduanya itu ada hak kekayaan teknologi informasi dari luar negeri. Contohnya itu ada perusahaan teknologi C di suatu negara C mengembangkan aplikasi messaging transkripsi end-to-end yang sangat aman. Aplikasi ini juga mendapatkan popularitas di seluruh dunia, digunakan oleh jutaan pengguna. Kalian pasti tahu lah yang transkripsi end-to-end yang sangat aman. Ini tuh namun suatu perusahaan, yaitu perusahaan D di negara D juga, mencoba untuk mencuri kode dan sumber algoritma dan yang transkripsi dari aplikasi tersebut nih. Perusahaan C ini menemukan bahwa upaya peretasan ini telah dilakukan oleh perusahaan D, dan perusahaan C juga akhirnya mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan D atas pelanggaran hak kekayaan intelektual dan upaya pencurian teknologi informasi rahasia mereka gitu. Nah, contoh yang ketiga itu ada hak kekayaan industri dan teknologi informasi di luar negeri. Contohnya adalah perusahaan E adalah sebuah perusahaan besar yang mengkhususkan diri dalam pengembangan perangkat keras dan lunak keperluan komputasi besar. Nah, mereka tuh memiliki banyak hak paten untuk teknologi yang canggih. Teknologi mereka juga digunakan dalam data center dan cloud computing. Namun perusahaan F nih, sebuah startup di negara F, mencoba untuk mencuri informasi rahasia tentang teknologi dan rancangan perangkat keras perusahaan tersebut, perusahaan E. Nah, perusahaan F ini memiliki niatan untuk menggunakan teknologi tersebut dan menghindari biaya riset dan pengembangan sendiri, sehingga hitungannya lebih untung, tapi entarnya kalau ketahuan ya bahkan bisa lebih boncos. Nah, perusahaan E ini menemukan bahwa upaya pencurian pencurian dan mengambil tindakan ini, akhirnya si perusahaan E pun mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka, termasuk hak paten dan rahasia dagang dari tindakan tidak sah oleh perusahaan F gitu. Kemudian yang kedua ada soal apa yang dimaksud dengan plagiarisme dan bagaimanakah cara pencegahannya. Berikan 3 kasus plagiarisme. Oke. Sebenarnya kita harus beritahu dulu apa itu plagiarisme. Plagiarisme sendiri itu adalah tindakan mengambil, menyalin atau menggunakan karya atau ide orang lain tanpa memberikan pengakuan atau referensi yang sesuai nih. Hal ini juga termasuk mencuri tulisan, menggandakan bagian dari karya orang lain, atau menggunakan sumber daya tanpa memberikan kredit kepada penulis aslinya. Nah, plagiarisme ini dianggap sebagai pelanggaran etika akademik dan hak kekayaan intelektual, dan juga dapat memiliki konsekuensi serius seperti diskualifikasi akademik atau sanksi hukum. Nah, itu. Nah, kita lihat nih beberapa cara pencegahan plagiarisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, solusi pertama adalah berikan pengakuan dan referensi yang selalu contohnya ada selalu sertakan referensi dan sumber yang tepat ketika Anda menggunakan kutipan, ide atau informasi dari karya orang lain. Mengutip dan memberikan kredit dengan benar adalah cara terbaik untuk menghormati hak kekayaan intelektual penulis asli. Yang solusi yang kedua adalah gunakan perangkat lunak deteksi plagiarisme. Nah, banyak nih institusi akademik dan penerbit menggunakan perangkat lunak deteksi plagiarisme untuk mengidentifikasi kesamaan atau salinan dari karya lain dalam naskah yang diajukan. Contohnya itu biasanya ada Antutu dan lain-lain gitu deh.
Nah, kemudian yang ketiga adalah menulis dengan gaya pribadi. Nah, ketika menulis esai atau makalah, hindari menyalin atau mengandalkan terlalu banyak kutipan atau sumber orang lain. Cobalah untuk menyampaikan pandangan dan ide Anda sendiri dengan bahasa dan gaya pribadi. Jadi tuh intinya jangan sering-sering copy paste mungkin. Iya, kayak gitu. Selanjutnya adalah 3 contoh kasus plagiarisme. Contoh pertama itu adalah seorang mahasiswa menulis esai tentang peran teknologi dalam pendidikan dan mengambil beberapa kalimat langsung dari sebuah artikel yang ditemukannya di internet tanpa memberikan referensi atau mengutipnya. Mahasiswa tersebut dituduh melakukan plagiarisme karena tidak memberikan pengakuan kepada penulis artikel tersebut. Nah, ini nih yang tadi saya omongin, bahwa si mahasiswa ini ternyata copy paste aja, nah habis itu langsung di publish. Dan itu nggak boleh karena ini adalah suatu pelanggaran plagiarisme. Nah, yang contoh kedua adalah seorang penulis mengirimkan naskah novela ke penerbit, tapi setelah dianalisis menggunakan perangkat lunak deteksi plagiarisme, ditemukan bahwa beberapa bagian dari naskahnya sama persis dengan bagian buku lain yang sudah diterbitkan. Akibatnya penulis dituduh melakukan plagiarisme dan naskahnya ditolak oleh penerbit. Nah, ini mungkin kalau kasusnya seperti ini mungkin ada kutipan-kutipan yang tadi dibilang, ada kutipan-kutipan yang memang harus ditaruh di situ, tapi sulit untuk disamarkan. Jadi terdeteksi oleh aplikasi plagiarisme tersebut. Jadi sebenarnya solusinya ya yang tadi, gunakan bahasa sendiri untuk kalimat-kalimat tersebut. Nah, contoh ketiga ada seorang peneliti mengajukan makalah ke konversi ilmiah dengan memasukkan beberapa bagian dari makalah lain yang telah dipublikasikan tanpa mengutip atau memberikan kredit. Reviewer konversi menemukan bahwa ada bagian-bagian yang terlalu mirip dengan makalah lain dan menolak makalah tersebut karena plagiarisme. Kemudian selanjutnya, soal ketiga adalah jelaskan pengertian dari masyarakat informasi dan berikan contoh dalam sebuah studi kasus. Baik, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya masyarakat informasi. Nah, masyarakat informasi ini sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah masyarakat di mana akses penggunaan dan penyebaran informasi secara luas telah menjadi ciri khasnya. Nah, dalam masyarakat informasi sendiri, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memainkan peran penting dalam mengubah cara manusia mengakses, memproses, dan membagi informasi. Perkembangan teknologi digital dan internet telah memungkinkan akses ke informasi dengan cepat dan mudah, menghubungkan masyarakat secara global dan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Jadi intinya adalah masyarakat informasi adalah masyarakat yang sudah mudah mengakses informasi dari berbagai media gitu di internet. Nah, contoh kasusnya adalah di sebuah desa di Indonesia terdapat tradisi menuju masyarakat informasi yang signifikan. Sebelumnya akses terhadap informasi sangat terbatas nih karena keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Namun pada beberapa tahun terakhir infrastruktur telekomunikasi telah ditingkatkan dan diakses ke internet yang lebih mudah dan terjangkau bagi warga desa. Dengan adanya akses internet, warga desa kini dapat mengakses beragam informasi yang sebelumnya sulit didapatkan. Mereka juga dapat mencari informasi tentang pertanian, harga komoditas, teknik bercocok tanam yang efisien, serta akses layanan kesehatan dan pendidikan dan segala macam lainnya. Nah, soal yang keempat adalah ceritakan semua tentang diri Anda menggunakan analisis SWOT. Oke, baik. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu strength. Kalau menurut saya keterampilan komunikasi yang baik adalah pertama yang saya miliki, baik lisan maupun tulisan, saya dapat berkomunikasi dengan orang lain dan menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Nah, kemudian saya juga di strength saya juga mempunyai motivasi tinggi. Jadi saya tuh sering termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan cita-cita yang saya miliki gitu. Kemudian weakness atau kelemahan saya adalah kurangnya pengalaman industri. Dan buat kedepannya mungkin saya akan mengalami kurangnya pengalaman industri. Saya masih relatif baru karena di
di berbagai macam industri, dan kurangnya pengalaman dapat menjadi hambatan nih buat menghadapi situasi-situasi yang kompleks yang baru saya temui. Nah, kemudian juga nggak terbiasa dengan teknologi-teknologi yang terlalu lama gitu. Itu saya lumayan sulit karena memang sebenarnya mudah dicapai dengan menggunakan media sosial atau internet, namun butuh butuh eh, butuh pengembangan lagi dan lagi gitu untuk agar saya bisa mencapai tingkat keberhasilan yang lebih bagus gitu. Nah, saya juga memiliki kekurangan, yaitu kekurangannya saya adalah kurangnya kemampuan dari bahasa saya. Saya juga memiliki keterbatasan dalam berbahasa asing nih, yang sebenarnya sangat menghambat saya dalam berkomunikasi dengan rekan-rekan atau klien dari internasional nanti. Nah, kemudian opportunities atau peluang. Opportunities dan peluangnya saya itu adalah pelatihan dan pengembangan. Saya memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan secara profesional untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam industri. Nah, saya juga memiliki opportunities seperti proyek-proyek menarik yang ditawarkan oleh om saya dalam perusahaan. Dia sering mengajukan proyek-proyek yang menarik, yang dimana sering menarik saya untuk join ke mereka, ke pekerjaan mereka. Kemudian ada threats atau ancaman dari diri saya sendiri. Sebenarnya yang pertama ada ketidakpastian ekonomi saya yang belum stabil ini, karena ya mungkin keluarga juga sedang tidak stabil, dan juga ekonomi kami juga tidak stabil. Dengan hal tersebut, jadi menjadikan hal tersebut menjadi ancaman untuk saya. Kemudian juga ada perubahan pasar dan teknologi yang terlalu cepat, sehingga itu adalah sesuatu yang sulit saya tutup. Perkembangan teknologi dan perubahan dalam kebutuhan pasar juga dapat mempengaruhi pekerjaan dan keterampilan yang saya perlukan gitu loh. Jadi hal tersebut adalah perubahan pasar dan teknologi adalah suatu ancaman bagi saya. Nah, kemudian soal kelima adalah ceritakan pengabdian masyarakat yang telah kalian lakukan. Nah, berikut adalah ini adalah pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan. Ya, di sini ada rekan saya, yaitu Sahla, Yuan, Ajil, dan juga Rian. Nah, di sini kami memberikan sosialisasi tentang bagaimana sih cara menghindari media sosial yang berdampak buruk bagi remaja-remaja sekarang. Nah, bagaimana juga cara pencegahan dari kalian para remaja-remaja untuk agar menjauhi teknologi-teknologi yang berdampak buruk bagi kalian sendiri. Dan kita juga memberikan bagaimana apa aja sih dampak positif yang kalian dapat kalau misalkan kalian mengkonsumsi tayangan-tayangan publik yang lebih baik gitu loh. Nah, berikut adalah foto kami di depan SMA ini tersebut. Ya. Nah, berikut ini juga ada mereka adalah para siswa dan siswi yang tergabung dalam kalau ini eskul Paskibra. Nah, maka itu kita semua satukan kembali menjadi satu di suatu kelas, dan kemudian kita memberikan
memberikan pengarahan dan sosialisasi tentang hal-hal yang telah saya sampaikan tadi. Saya rasa hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.